Terletak di timur laut lepas pantai Italia, Venesia memiliki banyak bangunan bersejarah dengan arsitektur klasik, unik, dan cantik. Kanal sepanjang 4 km dengan rata-rata kedalaman 5 meter yang menjadi salah satu koridor lalu lintas air utama memberikan kesan romantisme yang layak untuk dikunjungi. Sobat keliling dunia, sudah pernah naik gondola belum? Hehe. Tahu gak sih sobat, di balik keindahan yang ditawarkan Venesia ini, tak banyak yang tahu kalau ternyata kota Venesia juga menyimpan banyak cerita misteri yang bisa membangunkan bulu kuduk sobat semua di rumah. Tidak hanya dari unsur mitos, sejarah kelam pun pernah tertuliskan dan menjadi pengingat untuk sebagian penduduk di sana sobat. Daripada penasaran, mending kita langsung aja ikut Sobat Brochan menapak tilas cerita-cerita misteri yang berada di Venesia ini sobat. Venesia merupakan kota air yang sangat cantik dan sangat digemari oleh para pengunjungnya. Di balik keharmonisannya dan keunikannya, kota Venesia menyimpan begitu banyak cerita, misteri, kisah cinta maupun dunia lain. Nah, perjalanan kali ini Brochan ingin mengajak pemirsa semua untuk menelusuri keindahan bangunan yang berada di Venesia. Iya, sama-sama kita ketahui bahwa Venesia pada tahun 1630 sampai 1631 sempat terkena wabah penyakit pandemik yang sangat dahsyat. Sama-sama kita kenal yang bernama wabah pes. Setelah berakhirnya wabah tersebut, orang-orang Venesia bernazar bahwa jika kelak suatu hari nanti wabah pes ini selesai, mereka akan membangun sebuah bangunan untuk berterima kasih terhadap Sang Pencipta. Tepat di belakang Brochan, itu bangunannya. Nah, mari bersama-sama kita lihat keunikan dan keindahan sebuah bangunan gereja ini yang bernama Santa Maria della Salute. Basilika di Santa Maria della Salute ini berada di Punta della Dogana, Sestiere Dorsoduro, Venesia, Italia. Memiliki bentuk kubah bulat yang melambangkan mahkota semakin membuat basilika ini terlihat unik loh sobat. Coba lihat, cantik bukan? Membutuhkan waktu hampir 57 tahun lamanya untuk menyelesaikan pembangunan basilika di Santa Maria della Salute dikarenakan struktur pondasi tanah yang berlumpur pada saat itu. Keren gak sih sobat? Dari luar aja kesan nilai seninya sudah terlihat berkelas. Penasaran dong gimana sama interior yang berada di dalam basilika ini? Nah, pemirsa semuanya, jika Anda masuk ke dalam Santa Maria della Salute, ada satu ikon yang benar-benar menjadi ikon di sini, yaitu yang bernama lukisan Maria della Salute. Pada tahun 1670, Morosini, yaitu seorang doge dari Venezia, Republik Serenissima, berhasil mendamaikan perang ini di akhir tahun 1670. Ya, jadi sebagai piagam penghargaan simbol dari perdamaian ini, diberikanlah lukisan ini dan dibawa ke Venice. Ikonik banget kan sobat? Selain lukisan Maria della Salute, masih ada satu lagi lukisan yang terkenal di sini nih sobat. Baik pemirsa, salah satu lukisan terkenal yang berada di dalam gereja Santa Maria della Salute yaitu karya dari Tiziano Tintoretto yang berjudul Turunnya Roh Kudus dari Surga ya. Lukisan ini dilukis dari tahun 1546. Bergeser sedikit dari Basilika di Santa Maria della Salute, Sobat Brochan akan mengajak sobat keliling dunia untuk melihat batu merah yang juga memiliki mitos tersendiri. Pada tahun 1630, di Venesia sedang terjadi wabah pes yang sangat dahsyat. Alhasil cerita, ada seorang wanita muda bernama Joanna
Nah, beliau mendapatkan mimpi atau bisikan dari Bunda Maria bahwa untuk mengatasi wabah penyakit pes ini, si Joanna harus melukiskan di sebuah dinding, tepatnya di Soto Portego, yaitu wajah dari Bunda Maria, San Rocco, dan Justina untuk melindungi distrik Soto Portego ini. Joanna berhasil melukiskan apa yang disebut oleh Bunda Maria tadi. Setelah itu, wabah penyakit pes yang berada di distrik Castello ini tidak datang sama sekali, alias bebas dari penyakit pes. Hal anehnya, begitu penyakit pesnya hilang, dampaknya lukisan yang dibuat oleh Joanna tadi juga lenyap seketika. Suatu hal yang menarik yaitu, semenjak terjadinya peristiwa itu, jika Anda melewati sini, Anda akan melihat suatu batu di bawah, ya, yang warnanya itu tidak lazim, yaitu berwarna merah. Ya, satu saja batu berwarna merah yang ada di Soto Portego ini. Fakta atau legenda, Anda bisa membuktikannya sendiri bersama-sama. Ikuti Bro Chan, mari. Wah, hati-hati ya sobat. Jangan sampai sobat keliling dunia tanpa sengaja menginjak batu merah yang berada di dasar lantai. Walaupun pernah menginjak, semoga ini hanya mitos, biar nggak deg-degan. Bridge of Styx yang juga dikenal dengan nama Ponte dei Sospiri ini memiliki panjang 11 meter dan lebar 3 meter. Termasuk ke dalam salah satu jembatan paling populer yang ada di Venesia. Ternyata nih sobat, di balik keindahannya jembatan ini memiliki cerita kelam dan pilu yang menyayat hati. Ya, sama-sama kita perhatikan di belakang sana itu adalah Bridge of Sight, ya. Orang sini menyebutnya Ponte dei Sospiri. Kenapa sih dinamakan Ponte dei Sospiri? Nah, konon ceritanya tepat di sebelah kiri Bro Chan ini adalah kantor kehakiman. Barang siapa tahanan yang sudah divonis, ya, divonis tentunya bagi mereka yang melakukan kejahatan dan pelanggaran sangat berat, mereka akan divonis hukuman mati. Konon sebelum mereka dihukum, mereka harus melewati jembatan yang kita sebut tadi, ya, Bridge of Sight. Nah, jembatan ini memang dibuat dari batu marmer putih yang dihiasi oleh 2 jendela yang sangat tipis mempunyai lubang untuk melihat cahaya dari luar. Konon, para tahanan dahulu sebelum dihakimi, mereka bisa melihat terakhir kalinya cahaya dunia luar dari jendela yang sangat kecil tersebut, ya. Sangat malang bagi nasib mereka, dan apa boleh buat, mereka berani berbuat dan mereka juga berani bertanggung jawab. Menyedihkan ya sobat. Kebayang gak sih, di akhir hidup kita hanya bisa melihat dunia luar dari jendela persegi berukuran kecil. Sekarang kita kemana lagi sobat Bro Chan? Hantu dari istri Antonio da Ponte masih tetap berkeliaran di jembatan Rialto. Sobat, sisi lain kota Venesia masih akan dilanjutkan lagi setelah ini loh. Dan kabarnya kisah maling kundang dari Padang ada juga loh di kota Venesia Italia ini. Jadi penasaran? Tunggu sesaat lagi ya. Rialto Bridge merupakan jembatan tertua di Venesia yang memiliki spot terindah untuk berfoto. Dibangun pada tahun 1588 oleh seorang arsitek bernama Antonio da Ponte, memiliki lebar 8,9 meter dengan tinggi 7,32 meter dan panjang 31,80 meter. Usut punya usut nih sobat, Rialto Bridge menyimpan cerita kelam yang sangat menyeramkan dalam proses pembangunannya dahulu. Untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita tanya sobat Bro Chan aja yuk sobat. Siapa yang tidak mengenal jembatan Rialto? Salah satu jembatan terbesar di Venesia dan begitu juga merupakan jembatan yang indah dan cantik. Tapi siapa sangka pada awal pembuatannya sering sekali terjadi keruntuhan kecil
terhadap bangunan yang sudah dibangun ya. Sejak saat itu banyak sekali para pekerja yang putus asa dan mereka menyerah gitu ya. Jadi mereka tidak mau membangun jembatan yang diarsiteki oleh Antonio da Ponte tersebut. Beliau mendengar suara tertawa yang sangat dingin di belakang dirinya. Begitu serentak beliau membalikan diri dan melihat apa yang berada di depan mata. Iya, seorang pria berjubah hitam yang sangat jangkung dan tinggi, tak nampak sorotan matanya. Beliau benar-benar menduga bahwa memang itu adalah seorang iblis. Si iblis tersebut memastikan bahwa jembatan yang dia buat tidak akan pernah selesai karena si iblis ini meminta tumbal kepada Antonio da Ponte. Sang iblis meminta korbannya, yaitu orang pertama yang melewati jembatan itu nantinya merupakan korban yang diinginkan oleh iblis tersebut. Jembatan Rialto ini yang diarsiteki oleh Antonio da Ponte akhirnya selesai dibuat ya. Antonio da Ponte pun tidak melupakan janjinya terhadap sang iblis. Maka dari itu beliau menyuruh salah satu buruh pekerjanya mengambil seekor ayam, seekor jago ya, untuk dilepaskan berjalan di atas jembatan Rialto. Si iblis pun tidak mau ditipu oleh seorang manusia ya. Maka dari itu si iblis pun mengubah dirinya menjadi seorang buruh dan lari menuju rumah di mana istri Antonio da Ponte tinggal. Begitu sampai di rumahnya, si iblis ini yang menyerupai buruh para pekerja tadi di jembatan memberitahukan bahwa suatu kecelakaan terjadi dan menimpa suaminya. Begitu mendengar berita tersebut, istri dari Antonio da Ponte lari dengan cepat menuju Rialto. Sesampainya di sana, sang istri yang sedang hamil besar tersandung dan jatuh di bawah jembatan yang mengenai kepalanya dan akhirnya meninggal seketika. Konon pemirsa, tangisan seorang bayi di Antonio da Ponte masih terdengar sampai sekarang, khususnya di malam hari pada musim dingin, tepat di bawah sana ya. Wah, seru ya ceritanya Bro Chan. Banyak urban legendnya. Menurut Sobat Keliling Dunia gimana? Percaya atau enggak? Legenda atau fakta, sama-sama Anda bisa buktikan sendiri. Hantu dari istri Antonio da Ponte masih tetap berkeliaran di jembatan Rialto. Wah, selain seram, ternyata kegigihan Antonio da Ponte untuk membangun Rialto Bridge ini sangat mengharukan ya Sobat. Selain cerita legenda Malin Kundang yang ada di Indonesia, ternyata Venesia juga punya cerita serupa tentang manusia yang dikutuk menjadi batu sekitar tahun 1100 juga loh Sobat Keliling Dunia. Penasaran nggak? Yuk langsung aja Sobat kita dengarkan penjelasan Sobat Bro Chan berikut ini. Jadi ada seorang wanita baru saja ditinggal pergi oleh suami tercintanya. Wanita ini pergi untuk mencari kain dan mendatangi tiga bersaudara ini. Karena tiga bersaudara ini memang pada saat itu sangat terkenal ya. Sangat terkenal karena banyak sekali orang-orang Venesia menceritakan tentang hebatnya tiga bersaudara ini berjualan kain dan rempah-rempah. Wanita ini memang sangat religius sekali ya. Jadi sementara Signor Ryoba berusaha untuk meyakinkan wanita ini, si wanita janda ini berdoa ya kepada Bunda Maria bahwa jika benar apa yang disampaikan oleh Signor Ryoba ini, maka beliau dengan ikhlas membayar kain tersebut dengan jumlah tinggi seperti apa yang disampaikan Signor Ryoba. Tetapi jika Signor Ryoba berbohong, maka ketiga bersaudara ini akan dikutuk berubah menjadi batu. Sobat Keliling Dunia, tetap hidup jujur dan jangan pernah berbohong ya. Serem juga kan kalau tiba-tiba Sobat Keliling Dunia dikutuk menjadi batu. Sobat Keliling Dunia Trans 7, Bro Chan tepat berada di Campo dei Mori. Sama-sama kita saksikan bagaimana sih wujud dari ketiga bersaudara ini, Ryoba, Sandi, dan Avani. Mari. Ada sesuatu yang unik nih Sobat. Konon katanya sesuatu yang baik bisa datang menghampiri Sobat kalau Sobat Keliling Dunia melakukan hal ini. Mau tahu dong pastinya? Lanjut Sobat Bro. Jadi
Di Campo dei Mori ini ada 4 patung. Satu hal yang paling penting yaitu patung dari Signor Rioba. Kebetulan patung ini berada tepat di belakang Brochan. Pada abad ke-19, hidung dari Signor Rioba hilang. Maka dari itu digantikanlah dengan sebuah karya yang begitu unik ya. Jadi tidak digantikan dengan batu melainkan dengan besi. Konon, barang siapa bisa menyentuh hidung Signor Rioba maka akan mendapatkan keuntungan dan kelancaran dalam dunia bisnis. Percaya atau tidak, silakan Anda mencobanya sendiri jika Anda datang ke Venezia. Brochan mau coba ya? Kita coba bareng-bareng. Kita sudah bisa menyentuhnya, giliran Anda jika Anda menuju ke Venezia. Ciao. Bagaimana Sobat Keliling Dunia Trans 7? Tempat mana yang paling menarik menurut kalian semua untuk kalian kunjungi? Dan tentu saja tempat menarik bagi Anda yang suka hal-hal misteri ya. Kalau menurut saya sih semuanya menarik ya. Asalkan tergantung semua kembali kepada Anda bagaimana menilai sesuatu. Nah, sayang sekali kebersamaan kita kali ini berakhir sampai di sini. Tapi tenang saja, lain kali akan kita ulangi lagi. Dan akan kita ulas bagaimana keunikan dan misteri kota-kota Venezia di tempat lainnya. Ikuti terus perjalanan saya di Keliling Dunia Trans 7. Saya Brochan, ci vediamo presto, arrivederci. Venezia, Gimana? Seru kan perjalanan Sobat Brochan kali ini Sobat Keliling Dunia? Di balik keindahan Venezia yang memanjakan mata, ternyata Venezia juga menyimpan begitu banyak cerita sejarah dan misteri yang sayang banget untuk Sobat lewatkan kalau datang berkunjung ke sana. Terima kasih dan sampai ketemu lagi ya Sobat Keliling Dunia.